Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali akan beribadah. Bila kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, kita akan masuk dalam beribadah ini. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini. Mari anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Wah, lo so kangen ini ya. Kangen banget lo ingin ketemu anak-anak, tetapi tidak apa-apa ya. Kita tetap bisa ketemu sekalipun lewat online. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Biarlah pagi hari ini Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memberkati kita. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan kami sukacita. Kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh beribadah sekalipun berada di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan memuji nama-Mu, yang juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekalipun kita tidak bisa ke gereja ya, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah sekalipun lewat online. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ayo kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Kita memuji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yuk, pujikan dengan sungguh-sungguh, biarlah pujian ini sungguh-sungguh boleh memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nah, adik-adik, pujian ini mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia sudah rela mati datang ke dunia ini untuk menebus kita. Kasih Allah sungguh-sungguh luar biasa. Patutlah kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita punya Allah yang seperti Yesus. Nah, kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Ayo sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang. Kita puji Tuhan, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nah, luar biasa. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bahwa kasih-Nya Tuhan juga tidak pernah berubah untuk kita. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan tadi boleh menyenangkan hatinya Tuhan, dan Tuhan bersuka cita karena pujian kita. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita, konsentrasi kita, pendengaran kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita. Sebelum kita akan dengar, kita akan memuji Tuhan satu pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Ayo kita memuji dengan sungguh-sungguh, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
Mari anak-anak kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar nanti boleh memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan kita semakin iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam mengiring Tuhan Yesus. Ayo anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar nanti boleh menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan yang baru kepada kami di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Namun kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu senantiasa memiliki pengharapan yang teguh di dalam Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kau ambil alih hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ini sebagai penyambung lidah Allah. Terima kasih Tuhan, ruangan ini kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab firman Tuhan adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Nah anak-anak, saya mau bertanya dulu. Anak-anak pernah mencium bau minyak wangi? Pasti di rumah mama-mama kalian pasti punya minyak wangi. Nah anak-anak, kalau minyak wangi itu dituang, wah kira-kira wanginya sampai kemana ya nak ya? Wah kalau minyak wangi itu dituang, ditaruh di tubuh ini, waduh pasti baunya sampai kemana-mana. Wow pas lewat, waduh baunya ini segar sekali, harum sekali. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, menjelang 6 hari sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Paskah, perjalanan Paskah. Nah, Tuhan Yesus itu datang di suatu tempat yang namanya Betania, anak-anak. Wah, di Betania ini Tuhan Yesus itu datang di tempat di daerah salah seorang yang pernah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah mati 3 hari. Kira-kira siapa yang ingat? Lazarus, ingat ya? Lazarus itu sudah mati, tetapi sama Tuhan itu dibangkitkan jadi hidup lagi. Jadi Tuhan Yesus ada di tempatnya di Lazarus. Nah, di situ anak-anak Tuhan Yesus dijamu, anak-anak dibuatkan makanan, dibuatkan minuman yang namanya Ibu Marta. Ibu Marta itu melayani Tuhan, dia senang Tuhan Yesus berada di situ. Dia melayani Tuhan dengan membuatkan makanan, membuatkan minuman, dijamu anak-anak. Nah, di situ Tuhan Yesus tidak sendiri. Juga Lazarus juga ikut makan di situ. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Senang sekali ya anak-anak. Pada saat mereka masih makan bersama-sama, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang anak-anak. Ibu itu datang tok, membawa minyak wangi anak-anak. Loh, ibu ini bawa minyak wangi yang namanya minyak ini mahal harganya, minyak narwastu namanya anak-anak. Lah minyak ini biasanya orang kalau pakai minyak itu ditaruh di baju, apa ditaruh di lengan sini, tetapi enggak anak-anak. Ibu Maria ini datang membawa minyak ditaruh di kakinya Tuhan Yesus anak. Diminyaki kakinya Tuhan Yesus, diminyaki anak-anak. Wah, begitu minyak ini ditaruh di kakinya Tuhan,
baunya itu seluruh ruangan penuh, bau wangi sekali karena minyak itu sangat mahal. Nah, setelah ditaruh di kaki, tidak dilap dengan tisu, tidak dilap dengan kain, tetapi diseka dengan rambutnya Ibu Maria diseka gini, dilap-lap loh gini anak-anak. Wah, luar biasa ini Maria ini ya. Padahal minyak itu harganya mahal, kok tidak dipakai di tubuh, tambah ditaruh di kaki anak-anak. Padahal minyak itu kalau dijual juga laku-laku. Tetapi Ibu Maria ini dia tidak tidak eman-eman, jauh diminyaki Tuhan Yesus. Karena apa? Kenapa kok dia melakukan? Karena Maria ini cinta mbak Tuhan. Maria ini sayang sama Tuhan. Dia tidak eman-eman minyak yang mahal ini enggak, tapi dia berikan bahkan rambutnya untuk menyeka karena cintanya kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak cinta enggak kepada Tuhan? Ayo, cinta enggak pada Tuhan? Tuhan lo sudah mengasihi kita. Tuhan lo cinta kita, memberi kita kesehatan, kekuatan. Seperti Maria cinta luar biasa sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sampai rambutnya ini mahkotanya dipakai untuk mengelap. Sampai minyak yang wangi ini ditaruh di kakinya. Karena Maria sangat mencintai Tuhan. Maria sangat mengasihi Tuhan. Sebab Maria sadar bahwa Tuhan juga mengasihi Maria. Nah, pada saat itu anak-anak, ada orang yang tidak senang. Wah, untuk apa? Minyak mahal-mahal kok dibuang sia-sia. Kira-kira siapa yang ingat anak-anak muridnya Tuhan Yesus yang seperti ini tuh kira-kira siapa yang ingat? Ayo siapa yang ingat? Oh iya, Yudas Iskariot. Yudas itu marah-marah. Loh, untuk apa? Minyak mahal-mahal mah ditaruh di kaki. Mendingan dijual aja 300 dinar, nanti dikasihkan orang miskin. Gayanya seperti itu. Tetapi hatinya, minyak itu dijual mendingan tak simpen, uangnya tak kantongi aja. Karena Yudas itu begitu, dia suka mencuri uang yang ada di kas. Dia kan pegang uang dicuri sama dia. Bilangnya dikasihkan, orang pura-pura seperti itu. Tetapi kata Tuhan Yesus bagaimana? Ayo coba kita baca di dalam firman Tuhan ya. Yuk tak bacanya dulu supaya kalian tahu apa kata Tuhan Yesus. Ya, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena mengingat penguburanku ya sampai sini. Nah, Tuhan Yesus mengatakan biar, karena ini yang baik. Wah, pikirannya Yudas, dikasihkan orang miskin aja uangnya. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku loh sebentar lagi tidak ada di sini. Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Orang-orang miskin itu selalu ada bersamamu. Nah, anak-anak, kalau kita mau mengasihi Tuhan, mau mencintai Tuhan, ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apakah anak-anak sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apa anak-anak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bagaimana coba anak-anak cara mengasihi Tuhan? Coba, bagaimana caranya? Menghormati orang tua itu juga termasuk. Mengasihi sesama kita juga termasuk. Sayang pada orang di sekeliling kita sama teman-teman kita itu juga termasuk mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan pasti hatinya akan senang. Nah, anak-anak boleh belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu kasih yang tidak terbatas. Kasih yang apa adanya. Tuhan tidak memandang kita kaya, Tuhan tidak memandang kita miskin, Tuhan tidak memandang kita jelek, cantik,
tetapi Tuhan mengasihi dengan seluruh apa yang ada pada kita, tidak memilih-milih. Nah, kita juga harus belajar kalau mengasihi teman kita jangan pilih-pilih ya. Oh, kamu bagus, kamu cantik, tak kasihi. Kamu anaknya orang kaya, tak kasihi. Itu tidak boleh seperti itu. Kita belajar seperti Tuhan, mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa ada batasannya. Sekalipun kamu jelek, sekalipun kamu ganteng, sekalipun kami kaya atau miskin, tapi Tuhan tidak memilih. Tuhan mengasihi semua orang yang mau percaya kepada Dia, yang mau menerima Dia sebagai juru selamat kita. Nah, karena ada firman Tuhan yang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Itu adalah hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan senantiasa menolong kita. Nah, apapun yang kita alami saat ini, sekalipun kita tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar rumah, harus di rumah, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita kesehatan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memberitakan ini, Tuhan Yesus itu baik. Katakan pada teman-teman, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Katakan pada teman-teman kita, Tuhan Yesus itu baik. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Ngasihi Tuhan juga sesama kita. Nah, pagi hari ini kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kita ingat bahwa hari ini kita belajar tentang Allah, kita kasih kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan bagi kita semua supaya kita tetap mengikut Tuhan, supaya kita tetap di dalam pertolongan Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan, satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Saya anak-anak ya, ayo kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Anak-anak, Tuhan mengasihi kita. Sekalipun seringkali kita lupa, seringkali kita melupakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tetapi percayalah anak-anak, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Mari kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan.
firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajari kami tentang mengasihi Tuhan. Dan tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih mengasihi kami Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah di dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Kau tolong mereka, Kau berikan mereka kekuatan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, mari Tuhan Kau jamah mereka satu persatu. Yang dalam keadaan susah Tuhan, berikan mereka penghiburan. Yang lemah imannya Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doakan permohonan kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita baru saja selesai memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, rasanya sudah lama ya nggak ketemu. Nah, rasanya juga kangen rasanya semua ya. Minggu depan kita akan bertemu dalam Zoom meeting. Dan siap-siap ya, minggu depan kita bertemu dalam Zoom meeting. Oke, kita selesai pada ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.